Bahkan sekarang ya lagi viral nih, bahwa di kami itu sudah ada juga, sebenarnya udah lama ya, tapi mungkin kita aktifin lagi, namanya teater, ruang teater. Ruang teater? Di sini Pak? Di sini ada, Oke. kayak X1. Jadi ada tempat duduknya berjenjang, terus kemudian orang bisa menonton di situ. Jadi bisa 50 tempat duduk ya buat hiburan lah anak-anak. Fatal tuh kadang-kadang ya arsip itu dilaminating. Oh nggak boleh Pak? Nggak boleh. Itu umum banget loh Pak sebenarnya Pak kita? Iya, KTP. Harusnya gimana Pak sebenarnya Pak? Nah, itu ada namanya enkapsulasi. Ya, berarti tadi sebenarnya fokus utamanya adalah laminating itu sebenarnya nggak boleh kalau untuk arsip? Nggak boleh, karena laminating itu akan merusak arsip itu sendiri. Yang bukunya itu atau mencari bukunya itu bisa dari segala penjuru di Jakarta, karena kita punya. Karena ada aplikasinya gitu Pak ya. Aplikasinya, misalnya Mbak Ika mau mencari buku di aplikasi itu. Di sini aja daftar aplikasinya, nanti ngambilnya bisa di Perpustakaan Jakarta Pusat. Disiarkan dari Kantor Wali Kota Jakarta Pusat. Inilah dia, J Podcast. Podcastnya Jakarta Pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Ika Melani Utari di J Podcast, podcastnya Jakarta Pusat. Apa kabar Sob Jakpus? Mudah-mudahan semuanya sehat. Ini sudah ada di penghujung bulan Agustus. Semoga 17 Agustus sana kemarin seru ya di masing-masing RT dan RW di seluruh Jakarta Pusat. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa lagi nih. Ini adalah salah satu kepala suku dinas di Kota Administrasi Jakarta Pusat. Belum pernah kayaknya ketemu di J Podcast karena ini baru pertama kali saya ketemu beliau nih di sini. Tapi sehari-hari udah nggak awam lagi nih, udah sering ketemu ya Pak kita ya Pak ya di lapangan ya Pak. Ya. Dengan Pak Irwan Septinadi, Kepala Suku Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Administrasi Jakarta Pusat. Ya. Selamat datang Pak di J Podcast. Selamat datang. Tepuk tangan dulu dong semuanya. Pak Irwan, ini kayaknya kita udah nggak asing ya Pak ya. Udah sering ketemu. Sebelum di Perpus di mana tuh Pak? Saya sebelum menjabat Kasudin Perpustakaan Kearsipan di Jakarta Pusat, saya sudah pernah menempati jabatan-jabatan sebelumnya ya. Yang pertama di Biro Hukum, karena latar belakang saya hukum ya. Cukup lama di sana, kurang lebih sekitar 9 tahun. Kemudian di Biro Umum sebagai Kabak Tata Usaha Daerah yang melayani kegiatan-kegiatan ketatausahaan gubernur dan sekda dan asisten deputi ya. Kemudian sebelumnya saya lagi di Suku Dinas Parekraf Jakarta Pusat, di Jakarta Pusat juga. Nah terakhir saya di Sudin Perpustakaan Kearsipan Jakarta Pusat sampai hari ini, sejak tahun 2021 kalau nggak salah. Wah, udah agak lama juga. Bapak nih sebelum kita mulai lagi boleh majuan sedikit kan nih Pak, biar suaranya bisa kedengaran sama Sob Jakpus. Iya. Kan suaranya agak bagus nih Pak. Abis ini mungkin boleh langsung lanjut nyanyi-nyanyi. Ini kurang gimana? Udah aman Pak, udah aman. Iya, aman ya. Pak, dari beberapa tempat tersebut sekarang ini beda-beda ya Pak ya. Sekarang pegang perpustakaan dan arsip daerah gitu. Nah, Bapak udah lumayan lama nih di 2021 ke 2023 di perpustakaan dan arsip. Gimana sih Pak nih Pak, tingkat literasi masyarakat Jakarta Pusat itu seperti apa Pak? Jadi tingkat literasi di Jakarta Pusat itu menurut survei ya, di survei tingkat kegemaran membaca yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan Kearsipan, kita tahun 2023 kita mendapat skor 73,22. Jakarta Pusat tuh Pak? Ya, terus kemudian tahun 2024 naik 73,68. Oke. Nah, ada lagi survei kepuasan masyarakat. Alhamdulillah di tahun 2024 ini kita mendapat skor kurang lebih 96,19. Itu kalau di rata-rata itu mendapat poin A. Wih, ini berarti usaha dan kegiatan apa aja nih Pak yang sudah dilakukan Jakarta Pusat nih sehingga naik poinnya? Ya, banyak yang telah kita lakukan kegiatan-kegiatannya,
untuk sesuai Pergub 76 tahun 2018 tentang peningkatan pembudayaan kegemaran membaca, udah pastinya nggak jauh-jauh dari literasi. Jadi kita udah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang keliterasian seperti wisata literasi, kita ke sekolah-sekolah, kemudian giat IKRA. Apa itu, Pak? Inisiatif Keluarga Ringkas Aksara. Kita ke kelurahan-kelurahan. Nanti kita warga-warga di situ kita data siapa yang mengikuti kegiatan itu selama kurang lebih seminggu. Nanti baru dari situ kita bisa melihat kira-kira tingkat kegemaran membaca mereka, anak-anak mereka itu seperti apa. Banyak kan sih memang PAUD ya. Dan kemudian Baca Jakarta tuh kalau tahun 2023 itu 4 kali, kalau tahun 2024 itu 2 kali, jadi setiap semester. Jadi Baca Jakarta itu kegiatan tantangan Baca Jakarta kurang lebih selama 2 minggu. Nah itu masyarakat dari seluruh Jakarta dan sekitarnya itu kita tantang selama 2 minggu. Ada namanya di aplikasi Jack Litera ada tantangan-tantangan untuk anak-anak atau juga untuk orang dewasa. Nah nanti selama di situ kita lihat mereka itu interaktifnya seperti apa. Yang konsisten setiap hari menyerahkan kegiatan-kegiatan itu akan kita data. Nanti di akhir kita akan berikan apresiasinya berupa goodie bag. Dan kemudian kalau sekolah yang banyak mengikuti kegiatan siswanya akan kita adakan, kita berikan apresiasi lagi. Nanti kita datangi sekolah itu dengan pendongeng-pendongeng yang memang qualified, handal. Ada rewardnya gitu ya, Pak? Ada, dan setiap kegiatan itu juga yang tadi saya sampaikan IKRA, Baca Jakarta itu ada juga door prize-nya berupa sepeda. Ikut ke berarti besok saya, Pak. Ikut aja, itu sebenarnya buat umum kan ya, Pak ya, berarti umum. Oke. Yang Baca Jakarta umum. Sip. Berarti ini nanti akan diinformasikan biasanya dari media sosialnya Dinas dan Sudin juga. Mungkin nanti teman-teman Saif Jakpus boleh dilihat nih di bawah sini akun-akun media sosialnya ya, Pak yang kita tuliskan ya. Ya, nanti bisa dituliskan akun-akun kita. Di situ ada informasi-informasi mengenai kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan terkait keliterasian. Karena penting nih, Pak. Kalau hadiahnya sepeda penting kok soalnya, Pak. Baru-baru ini juga pada tanggal 13 Agustus dan sampai dengan 15 Agustus kita mengadakan yang namanya Hanjaba. Hari Anak Jakarta Membaca. Alhamdulillah pesertanya kurang lebih sampai 275 anak. Dengan 5 jenis lomba. Apa itu, Pak? Satu itu lomba comic strips, itu buat anak SMP. Terus kemudian lomba mewarnai menggambar untuk anak SD tingkat kelas 1 sampai dengan kelas 3 kalau nggak salah ya. Terus kemudian ada lomba bertutur bercerita. Gitu. Storytelling ya kalau sekarang. Ya, dia menyampaikan cerita-cerita tentang Jakarta. Ini dilaksanakan di mana, Pak, kemarin, Pak? Di wali kota sih. Di wali kota ya, bukan di kampusnya. Di 2 tempat. Di 2 tempat. Untuk lomba mewarnai, menggambar dan lomba comic strip itu di ruang serbaguna. Ruang serbaguna. Karena pesertanya kurang lebih ada 200. Banyak soalnya. Banyak sekali. Pak, tanya sedikit deh. Ini kan perpustakaan daerah. Kantor Bapak tuh di perpustakaan daerah sebelah berarti kan ya? Sebelah KONI. Nah, sebelah KONI. Ini teman-teman kalau misalkan nanti kesini kita lihat videonya abis ini akan ditampilkan ya gimana dalamnya perpustakaan itu.
Nah Pak, tapi kalau mau tanya juga nih, di dalam perpustakaan itu di kantor Bapak tuh ada perpustakaan daerah kota ya berarti ya Pak ya? Perpustakaan kota gitu ya? Ya, perpustakaan umum. Perpustakaan umum. Kan kalau perpustakaan umum daerah adanya di Kuningan. Kalau yang di sini namanya perpustakaan umum sih. Umum juga, tapi tingkat kotanya. Tingkat kota. Ini ada apa aja tuh Pak di dalamnya Pak? Pertanyaan yang bagus. Jadi di situ tuh ada namanya ya koleksi buku ya. Koleksi buku untuk umum, untuk anak-anak, bisa tempat bermain juga bisa. Karena memang perpustakaan itu nggak cuma untuk membaca, tapi rekreasi juga ada buat anak-anak ya, bermain yang tingkat ya kalau PAUD sampai dengan SD lah gitu ya. Jadi mereka itu bukunya beragam. Pokoknya kita sesuaikan dengan tingkat usia mereka. Ada yang umum tuh di lantai 3, ya itu buku-buku umum lah. Ya. Biasa banyak kan anak-anak. Ada berapa lantai memang Pak di situ Pak? Ada sebenarnya ada 5 lantai. Yang kebetulan kantor kita sama layanan perpustakaannya itu jadi satu juga sih sebenarnya. Jadi yang bisa diakses untuk umum ada berapa? 3 lantai atau 4 lantai? 2 lantai. 2 lantai. Ya lantai 2 sama lantai 3. Ada berapa? Apal mungkin Pak ada berapa kayak jenis buku atau berapa koleksinya? Ada berapa situ, jenis? Pak? Ada kurang lebih 45.000 lah. Oh 45.000 ya? Berbagai jenis ya. Kebetulan di situ juga ada berbagai jenis buku yang bisa dipinjam. Kita dengan tentunya harus menjadi anggota dulu. Menjadi anggota. Jaklitra namanya, Jakarta Lintas Area. Itu pinjam bukunya itu atau mencari bukunya itu bisa dari segala penjuru di Jakarta karena kita punya. Karena ada aplikasinya gitu Pak ya. Aplikasinya, misalnya Mbak Ika mau mencari buku di aplikasi itu, ternyata bukunya nggak ada di perpustakaan kami di Jakarta Pusat, adanya di Jakarta Selatan lah. Jadi Mbak Ika nggak usah jauh-jauh ke sana, di sini aja daftar aplikasinya, nanti ngambilnya bisa di perpustakaan Jakarta Pusat. Oke. Jadi mempermudah. Sudah terintegrasi dan bisa ditemukan. Sebelumnya daripada kecolongan kan nggak ada, mendingan dicek dulu ya Pak ya. Dicek dulu. Nanti kita tampilkan juga nih Pak di video kira-kira aplikasinya seperti apa, atau biar teman-teman Soib Jakpus bisa lihat ya. Soib Jakpus bisa lihat ya. Aplikasi Jaklitra, kita daftar dulu di sana. Ada juga kita namanya perpustakaan HB Yasin. Itu lebih lengkap lagi. Di mana tuh Pak? Di Cikini. Di Cikini. Iya. Yang sekarang jadi satu dengan tim. Betul ya? Nah itu istilahnya ya kalau dibilang Jakarta, perpustakaan Jakarta Kekinian ya di situ. Karena lengkap semua. Adem dan banyak estetik buat foto-foto, estetik buat rekreasi, buat acara-acara lengkap di sana, termasuk acara-acara podcast juga ada di sini, acara-acara mengundang komunitas-komunitas di sana juga. Kalau yang di perpustakaan Jakarta Pusat ini berarti teman-teman siswa sekolah atau mahasiswa kalau mau belajar bisa di sini Pak ya, tetap Bisa. Bukanya di jam berapa sampai jam berapa Pak? Dari jam 9 sampai jam 16. Oh oke, itu panjang sekali berarti ya. Siapapun bisa masuk. Bisa. Walaupun tanpa anggota tetap bisa menggunakan kalau tanpa anggota satlasnya. Ya mereka nggak bisa pinjam buku. Betul. Bukunya baca di tempat. Bukunya baca di tempat, tetapi semua sarana prasarana bisa digunakan selama orang itu datang gitu ya. Bahkan sekarang ya lagi viral nih, bahwa di kami itu sudah ada juga, sebenarnya udah lama ya, tapi mungkin kita aktifin lagi namanya ruang teater. Ruang teater di sini Pak? Di sini ada, Oke. kayak X1. Jadi ada tempat duduknya,
berjenjang, terus kemudian orang bisa menonton di situ. Berarti bisa 50 tempat duduk ya. Ya kita ya buat hiburan lah anak-anak. Mungkin sekeliling sini udah pada tahu di sekitar lokasi Jakarta Pusat di daerah-daerah dekat kantor perpustakaannya udah pada tahu anak-anaknya. Jadi jadwalnya Selasa. Selasa, Kamis, Sabtu, Minggu. Selasa, Kamis, Sabtu, Minggu nih. Saya Jakpus boleh ya. Ini tuh mungkin pertanyaannya ada yang skip nih Pak. Berarti yang sediakan oleh teman-teman perpustakaan itu bukan hanya buku, tetapi juga audio dan video ya Pak. Berarti ya. Yang bisa dipinjam dan bisa dilihat di tempat gitu ya Pak ya. Ya, pokoknya kalau misalnya teman-teman perpus namanya kalau kita sebut pemustaka ya, ya itu fasilitas-fasilitas itu ya untuk mereka, artinya untuk mereka nggak cuman hanya untuk belajar membaca buku, juga mencari ilmu di sana, juga kadang-kadang referensi mereka untuk skripsi. Iya betul. Ya skripsi apapun di sana bisa dicari ya Pak ya. Ada lah bukunya banyak. Kita setiap tahun itu mengadakan koleksi buku kurang lebih 19 ribuan. Wow, oke. Pak, balik lagi ke acara yang tadi, itu yang siap Selasa, Kamis. Selasa Kamis itu jam 1. Jam 1. Jam 13, kalau hari Sabtu Minggu jam 10. Ini berarti ada film-film yang diputarkan atau apa tuh Pak? Iya, film gitu ya? Film yang karena memang anak-anak itu filmnya kita sesuaikan dengan tingkat usia mereka. Oke, Saif Jakpus ini bisa jadi salah satu alternatif untuk jalan-jalan pas weekend nih Pak ya, gitu. Abis itu udah habis dari perpustakaan Jakarta Pusat, jalan-jalannya ke Museum Prasasti, gitu kan masih udah gitu kita bisa ke Monas gitu, atau ke Museum Gajah gitu ya Pak ya, dan masih dalam satu rangkaian gitu. Ini Saif Jakpus bisa jadi referensi nih. Terima kasih Pak Irwan, ini jadi dapat referensi baru untuk jalan-jalan nih. Kalau misalkan hari biasa juga tadi Selasa Kamis jam 10 itu ya Pak ya, mungkin kalau menurut saya tepatnya untuk anak-anak PAUD nih kayaknya mungkin ya. Bisa. Nanti kita lihat, kita sesuaikan dengan anak-anak usia mereka pengennya film apa. Ini terbuka untuk disewakan atau dikerjasamakan nggak Pak ruangannya? Enggak, itu hanya untuk kita menambah salah satu fasilitas daripada perpustakaan. Ya kita menyediakan film-film. Ya, itu aja untuk menambah suasananya lebih menarik. Betul. Dan untuk menarik masyarakat untuk perpustakaan dan bacanya gitu ya. Karena mereka tuh yang khususnya bahkan anak-anak sekitar kantor perpustakaan itu udah pada tahu itu. Jadi mereka udah berjalan ya Pak ya. Udah hari Selasa kayak nunggu gitu jadi. Sekarang nih. Ntar jam 1 mereka udah siap-siap tuh. Di pertamanya kita ajak mereka ke ruang perpustakaan untuk baca-baca. Nanti kalau jam 1 mereka udah berbaris rapi, panjang, mengular. Ya, tapi dengan catatan mereka udah harus itu juga udah daftar di itu kita, website kita. Ajak literal bahwa hari ini mereka mengunjungi perpustakaan. Pak, ini balik lagi berarti kalau tadi ke minat baca, menurut Bapak pribadi gitu ya sebagai Kasudin Perpustakaan dan Arsip, apa sih Pak yang mempengaruhi minat baca anak-anak gitu ya? Karena kan tadi banyak banget nih kayaknya anak-anak sebagai pengguna si perpustakaan kota kita ini Pak. Ya, yang udah pasti akses dan koleksi bacaan. Aksesnya dimudah, koleksi bacaan. Koleksi bacaan itu adalah koleksi-koleksi yang memang diinginkan oleh mereka, menarik minat gitu ya Pak. Menarik mereka untuk datang. Ya udah, ya itu aja. Barangkali sama sekaligus kita juga interaktif. Jadi sebenarnya koleksi sama akses itu nggak cuma di perpustakaan kita, bisa juga ada yang namanya pojok baca. Pojok baca itu adanya bisa kita udah menyebar Bu. Di mana Pak? Di Puskesmas juga udah ada, di Lapangan Banteng kalau nggak salah juga udah ada tuh Pak, pojok baca gitu ya. Pojok baca, terus kemudian di kelurahan, kecamatan, RPTRA tentu sudah ada, pasti gitu. Pasti ada terus ya. Kita supporting terus. Kemarin RPTRA kita supporting sarprasnya dalam bentuk AC, jadi mereka lebih nyaman dingin. Terus sama carpet puzzle tuh kalau mereka duduk itu kayak ada nggak sakit gitu ya. Betul.
Ya, intinya makin mempermudah mereka untuk mencari tempat-tempat untuk membaca. Oke. Ya itu aja, sama kita bisa ada acara mobil keliling. Ya. Seperti Mbak Ika tahu, mobil keliling kita ada mobil Perpustakaan keliling ya Pak ya? Perpustakaan keliling, kita tuh setiap hari datang ke lokasi-lokasi di sekolah-sekolah, Air Petra. Ini berarti ngiter aja itu Pak? Ngiter aja udah gitu, setiap hari kerja kita ngiter ke sana. Ya pokoknya alhamdulillah mereka pada seneng, artinya mereka nggak perlu jauh-jauh untuk membaca, nggak perlu capek-capek. Kita yang menghadirkan layanan perpustakaan keliling kita mendekat ke mereka. Kalau soal digitalisasi perpustakaan nih Pak, ini kan kita tadi udah berbicara tentang aplikasi ya Pak ya, yang dikelola oleh teman-teman dinas gitu. Ini aplikasinya berarti sama ya kan ya Pak, untuk seluruh Sudin juga ya Pak, sama satu aplikasi gitu. Nah kalau di koleksi di perpustakaan kota ini, untuk yang buku berbentuk digital itu apakah ada tersedia atau lebih banyak yang fisik tuh Pak biasanya Pak? Kita ada aplikasi e-book di bawah itu kemarin dari dinas ya, bisa nanti kita bisa di download di situ. Jadi kalau masyarakat atau pemustaka mau itu bisa ada di bawah tuh, di dekat ruang sirkulasi di situ, tinggal pakai HP-nya mereka baca. Jadi bacanya di HP. Kalau mereka senang baca di HP ya bisa HP dibaca, atau juga kalau nggak iJack dari iJack juga aplikasi itu ya Pak ya? Aplikasi ya. Terus sebenarnya kalau nyari-nyari buku itu digital itu dari Jack Litera juga sebenarnya itu bisa ngelihat buku-buku, cari bukunya kan di digital juga itu. Jadi kita mempermudah mereka untuk mencari buku-buku yang diinginkan. Kalau koleksinya udah ada, tinggal ngambil aja gitu. Jadi tapi kita berusaha nanti dinas perpustakaan untuk kedepannya untuk melengkapi dengan buku-buku digital sampai ke wilayah-wilayah nanti. Karena masyarakat itu terbagi dua nih Pak. Ada orang yang masih suka buku fisik. Kalau saya sukanya fisik Pak. Soalnya kalau lagi baca di kasur ngantuk, kalau jatuh ke muka nggak sakit Pak. Soalnya kalau pakai iPad gitu ya, pakai tab itu sakit gitu kan. Memang kalau saya Mbak Ika, saya juga lebih seneng yang fisik ya daripada. Baunya beda juga tuh Pak. Kalau baca pakai digital langsung di laptop atau di komputer, ya bisa-bisa aja, cuman rasanya saya yang kurang. Ada yang kurang Pak? Pas aja gitu. Kurang nggak enak lah gitu lah. Ya orang masing-masing punya lifestyle masing-masing. Betul. Style membacanya seperti apa. Betul. Yang penting baca Pak. Ya, yang penting akses sama koleksinya itu yang mereka inginkan ada. Jadi mereka tuh nggak perlu harus jauh-jauh. Nggak perlu jauh-jauh, betul. Akses itu paling penting berarti. Betul. Pak, tanya dikit deh. Ini di luar kita sebagai pemerintah yang menyiapkan buku-buku, akses gitu ya. Ini kan ada banyak penggiat buku dan perpustakaan gitu ya Pak ya di luar sana gitu, yang mungkin sudah kolaborasi atau belum dengan tim Bapak gitu. Nah selama ini apa sudah ada kolaborasinya gitu Pak? Dan itu pertanyaan pertama mungkin. Yang kedua, kalau misalkan masyarakat saya nih punya banyak buku nih yang sudah tidak dipakai mungkin karena anak sudah besar, jadi bukunya berganti gitu Pak ya, itu bisa disumbangkan ke teman-teman di studi perpustakaan atau seperti apa Pak? Bisa, kita terima misalnya ada, tapi bukan buku rusak ya, buku yang sudah terpakai dan masih bagus gitu ya kondisinya. Sebenarnya sih kami juga menghimbau misalnya kayak Air Petra itu bisa mencari koleksi buku tambahan ya buat koleksi mereka dari masyarakat, namanya donasi buku. Donasi buku itu kan pertama gratis, kedua tuh buku masih layak untuk dibaca. Ya nanti itu menambah khasanah koleksi mereka. Ya saya yakin masyarakat itu banyak buku-buku bagus tapi bingung kira-kira dia mau mendonasikan seperti apa gitu. Ya kita juga ada, di kami juga ada petugas-petugas yang akan menseleksi lagi nanti gitu. Artinya buku itu sebenarnya lifetime, nggak ada expirednya gitu ya. Nggak ada penyusutannya, kecuali buku udah rusak ya.
rusak tuh rusak parah gitu ya, mau nggak mau ya gimana ya, nggak bisa dibaca, mungkin bisa dibaca, dia ya. kena binatang ya Pak ya, Ya. termit gitu ya, serangga betul, harus difumigasi juga. fumigasi, betul. Iya. Pak, ini pertanyaan tentang tusinya teman-teman di Sudin Perpustakaan dan Arsip Daerah nih Pak. Selain buku gitu ya, tentu saja pengelolaan perpustakaan itu sendiri, ada tusi lain yaitu pengelolaan dari kearsipan. Iya. Gitu. Boleh diceritain nggak tuh Pak tentang apa Pak? Bagaimana Pak? Ya, kita di sini memang benar di tusi kita itu kan perpustakaan dan kearsipan. Jadi selain melayani kegiatan perpustakaan juga melayani kegiatan kearsipan. Jadi kami kegiatan-kegiatan itu meliputi bimbingan teknis bagi UKPD, SKPD di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat. Kita mendatangi mereka untuk membina tentang pengelolaan kearsipan dengan mereka. Jadi terkait asistensi, monitoring, kita ke sana setiap itu. Ke mana namanya? Ke UKPD. Kita datangi, kita share, kita berikan semacam bimbingan pendampingan teknis, konsultasi, ya, pendampingan secara langsung bagaimana cara mengelola arsip dengan baik, walaupun memang dengan keterbatasan yang mereka miliki, karena kebanyakan memang di kita Sudin nggak ada arsiparis kami Pak. Ya, pertama juga SDM-nya nggak ada arsiparis, kedua tempatnya untuk menyimpan arsip-arsip mereka juga kadang emang nggak ada gitu loh, jadi susah untuk. Ini kita berbicara tentang arsip yang hard copy ya Pak ya, maksudnya ya. Jadi seperti itu. Kegiatan kita tetap kita berlangsung secara menerus, dan kemudian kita juga membantu dinas untuk menata arsip statis. Ya, dinas kan dapat arsip-arsip yang dari SKPD itu disimpan di sana sebagai arsip statis. Nah, kita bantu dinas untuk penataan arsip. Tahun kemarin tuh arsip DPRD. Kalau yang sekarang arsip dinas energi deh. Boleh cerita sedikit dong Pak tentang pengarsipan tuh, kayak menarik banget ya saya Jakpus ya. Jadi kalau nggak salah nih, karena saya tidak terlalu mendetail gitu taunya, ada arsip itu arsip yang statis dan dinamis gitu ya Pak ya. Nah itu kayak apa sih Pak? Iya, ada arsip inaktif, statis, dinamis. Dinamis itu arsip masih dipakai sehari-hari. Ini kayak misalkan kertas ini dan yang ada di meja mungkin ya. Ya, ada juga arsip yang inaktif yang mungkin masih nanti bisa dipakai lagi. Tergantung jadwal retensi arsipnya. Kalau statis ya benar-benar udah lama nggak digunakan, jarang dipakai. Retensinya itu berapa lama tuh Pak? 10 tahun. 10 tahun. Jadi teman-teman di Dinas Perpustakaan dan Arsip dan Sudin itu harus menyiapkan space untuk 10 tahun arsip dulu untuk seluruh KPD. Nah setelah itu diapain tuh Pak biasanya Pak? Ya biasanya nanti kalau misalnya arsip kita nggak bisa disusutkan ya, tapi kalau yang arsip-arsip itu sebenarnya bisa disusutkan di UKPD sendiri. Seperti undangan misalnya udah nggak, tapi kalau arsip keuangan kan bisa puluhan tahun. Itu diubah jadi digital atau gimana sih Pak biasanya Pak? Atau enggak memang? Enggak begitu aja. Oh. Iya. Tapi biasanya nanti ada digitalisasi arsip juga ada nanti di dinas gitu. Oh, oke. Karena memang kalau tingkatannya tuh kalau misalnya kayak UKPD itu penyusutannya di tingkat dia sendiri, di tingkat UKPD, SKPD sendiri. Nanti dari situ baru nanti dikirim ke dinas. Gitu. Ini kita ngomongin agak-agak serius dulu ya teman-teman. Ternyata perpustakaannya menyenangkan, yang pengarsipannya agak serius nih ngomonginnya. Wah, balik lagi nih ke tadi kita ke tusi-tusinya teman-teman gitu. Pengarsipan itu tadi kita berbicara tentang pengarsipan internal kita gitu ya Pak, di UKPD atau SKPD. Kalau untuk yang ke masyarakat itu ada yang perlu diperhatikan nggak sih Pak oleh masyarakat gitu? Karena kan kayak saya pasti kan di rumah ada kakak gitu, ada mungkin surat-surat tanah, surat-surat kendaraan, itu seperti apa sih Pak baiknya penyimpanannya Pak? Ya, intinya arsip harus disimpan dengan baik pada tempat yang baik juga dan sesuai. Ya. Kebetulan hari ini kita lagi ada bimbingan teknis gerakan sadar tertib arsip bagi PKK. Bagi PKK. Ya, jadi PKK itu artinya bukan PKK-nya juga secara lembaga, tapi bagi keluarga PKK. Masyarakat lah ya Pak ya, berarti PKK ya. masyarakat. Betul. Ya. Nah,
hari ini kebetulan lagi di situ dengan narasumbernya dari ANRI, Arsip Nasional Republik Indonesia. Nanti akan dijelaskan mengenai cara pengelolaan yang terkecil dulu deh, arsip keluarga itu bagaimana. Intinya arsip itu nggak boleh ditaruh di tempat yang lembab, di bawah apa? Kena lantai langsung, apalagi yang sebelah kamar mandi atau gimana itu enggak. Dan kadang-kadang mereka tuh naruh arsip nggak pakai apa ya, lapisan lagi Pak. Lapisan Betul. lagi, jadi langsung disimpan tumpuk aja gitu. Ya nanti kadang-kadang kalau lembab gitu. itu jadi lengket, nempel, rusak. Betul. Makanya saya nggak menyarankan arsip itu taruhnya di bawah gitu loh, harus di tempat yang sirkulasi udaranya bagus, pencahayaan cukup bagus gitu. Dan yang lebih itu juga ya agak fatal tuh kadang-kadang ya, arsip itu dilaminating. Oh nggak boleh Pak? Nggak boleh. Itu umum banget loh Pak sebenarnya Pak kita. Iya, KTP. Harusnya gimana Pak sebenarnya Pak? Itu ada namanya enkapsulasi. Enkapsulasi. Itu kegiatan untuk penyimpanan arsip yang memakai suatu apa kayak plastik mika gitu. Agak entar taruh di situ, terus ada di ujung-ujungnya itu kayak double tape gitu ya, double tape ditempel, terus langsung ditutup, udah disimpan di situ. Cuman paling kalau kita namanya map folder ya, nah di situ aja gitu. Oh, ini penting banget nih. Berarti tadi sebenarnya fokus utamanya adalah laminating itu sebenarnya nggak boleh kalau untuk arsip. Nggak boleh, karena laminating itu akan merusak arsip itu sendiri. Oh, justru akan merusak gitu ya, dalam jangka panjangnya. Misalnya surat tanah, ini surat tanah. Banyak gitu Kalau kan. misalnya nanti itu coba aja habis di laminating terus kemudian dikeletek. Di tengah-tengahnya dibuka. Nggak boleh tuh. Biasanya memang nggak pernah dibuka lagi tuh Pak biasanya. Robek kan. Betul. Ya, misalnya tiba-tiba kebuka. Gimana caranya nih ya? Robek, pasti robek. Dalamnya udah ngeletek-ngeletek. Kalau penyimpanan itu gimana Pak? Jadi biasanya kan banyak tuh ya map file gitu yang berbuku-buku gitu ya. Di situ aja tuh Pak lebih baiknya. Di situ aja. Disimpannya juga jangan di tempat yang terlalu apa namanya? Saking primpennya ditaruh di dalam lemari yang paling ujung gelap gitu kan. Terus ini ibu-ibu banget soalnya. Lembab. Dijamin nggak lama. Selesai lah itu ya Pak ya. Jangan-jangan ada apa sih binatang gitu, rayap gitu. Rayap, serangga. Padahal kan sebenarnya arsip itu vital ya buat kita ya. Apa namanya, memori keluarga lah ya. Betul. Jadi artinya buat urusan macam-macam deh. Dari kita lahir. Iya betul. Apa namanya, akte kelahiran. Betul. Sampai kita meninggal, akte kematian. Betul. Pak ini kalau misalkan tentang pengurusan arsip itu ya. Kalau misalkan arsip itu rusak, apakah ada institusi di mana kita bisa ngebenerin arsip itu, atau kalau misalkan udah rusak tuh gimana Pak? Langkah-langkahnya Pak? Apa kita harus ke Dukcapil lagi gitu atau kemana tuh Pak? Ya sekarang sih kan bisa seperti itu, ke Dukcapil lagi kita minta dibuat lagi apa gimana istilahnya ya gitu ya. Penting kita punya datanya itu bagus. Tapi banyak arsip-arsip yang barangkali karena sudah terlalu lama gitu ya. Misalnya sekolahnya udah nggak ada gitu kan. Pulau Jawa. Di luar ya, kan betul. Kita udah lama lagi. Ya kita nanti kita bisa bantu untuk namanya restorasi. Jadi ntar arsipnya robek lah misalnya, arsip bisa kita bantu untuk merekatkan lagi, ntar pakai tisu Jepang apa gimana istilahnya tekniknya. Dan ini ada layanannya ya Pak ya? Ada layanannya di kita. Ini saya Jakpus nih, ini informasi penting banget nih dari Bapak nih. Ada tadi berarti ada restorasi itu ya Pak ya? Dan bisa. Oke. Kita punya kegiatan namanya Lasiga, layanan arsip keluarga. Kita hadir di roadshow di kelurahan-kelurahan. Jadi ini kalau datang sendiri nggak apa-apa Pak ke kantor Bapak? Boleh. Boleh. Nanti di situ kita sampaikan mengenai arsip siapa aja, misalnya arsip ibu-ibu sini ya yang mau datang ke lokasi yang udah kita tentukan, dia bawa dokumen apa aja, surat tanah, buku nikah, KTP, kartu keluarga, terus apalagi, pokoknya yang memang itu sebagai dokumentasi keluarga keluarga ya. Nanti di situ kita scan, terus
kita masukkan di dalam flash disk. Scan itu nggak kita simpan, Mbak. Jadinya semuanya kita hapus. Kita kembalikan kepada yang punya gitu ya Pak ya. Makanya, iya. Di situ udah Ibu, dia tinggal datang bawa itu, kita yang kerjakan. Oke. Ini berarti ini salah satu pentingnya digitalisasi arsip keluarga ya Pak ya. Iya, Jadi kalau misalkan ada datang langsung di scan dulu gitu Pak. Kita punya alat lengkap, yang besar juga ada. Pokoknya apapun yang berharga bagi keluarga bawa aja. Jadi saya berkeluarga begitu ya, itu mereka bawa aja ke tempat kita kan deket nih, kita bantu scan mau 10 biji atau berapa gitu. Kita siapin aja, langsung kita bawa, kita scan sebentar. Itu kalau kita udah punya alatnya juga dan memang sudah terbiasa, ya udah langsung masuk ke dalam flash disk 32 GB. Ini flash disknya dari gratis. Masyarakat. Oh, dari kita gratis. Saya Jakpus nih harus diingat-ingat ya. Jadi jangan khawatir gitu ya kan, mungkin ada sebagian dari warga kita mungkin yang nggak punya flash disk gitu ya Pak ya, nggak punya USB gitu, datang. Kalau misalkan perlu datang ke Sudin Perpustakaan dan Arsip Daerah, ini tempatnya di samping wali kota, di samping KONI ya Pak. Dari wali kota itu jalan cuma 3 menit doang, datang ketemu Pak Irwan. Ketemu Bapak dan tim gitu, nanti bisa dibantu kalau misalkan ada arsip keluarga yang rusak gitu. Tapi tentu saja kita harus ngingetin Soeb Jakpus juga nih Pak, kalau ada arsip keluarga diprimpen gitu ya, disimpan yang baik-baik gitu, jangan dilaminating tadi tuh Pak. Nggak boleh. Saya belajar banyak nih dari Pak Irwan hari ini. Pokoknya nih, Pak, kita punya slogan arsip keluarga itu akrab. Apa itu Pak? Akrab, A-nya itu arsip. Cakep. Bukan pantun. Bukan. Itu arsip. Arsip, K-nya itu keluarga, ya. R-nya rapi ya. Akrab, aman, dan B-nya itu apa ya, lupa saya tadi itu ya. Arsip keluarga, rapi, aman, bersih ya. Bersih. Ya. Oke. Ya, artinya apa namanya? Kita camkan itu aja, artinya kalau kita ngurus arsip yang baik, pasti ke depan juga baik. Karena arsip kalau kita nyimpan yang nggak baik, kita akan kesusahan sendiri. Misalnya nggak jauh-jauh, ini kan mau ada penerimaan CPNS nih. Nah, dari sekarang udah harus disiapkan. Iya, betul. Disimpan itu dalam bentuk digital, kita bawa-bawa, misalnya kita punya arsip 50. Kita udah tenang aja, bawa aja digitalnya. USB, betul. Ya, bisa masuk ke Google Drive. Betul. Bisa juga ke flash disk gitu. Dan ini untuk Soeb Jakpus yang mungkin tidak ada akses ke komputer gitu ya, atau ke scanner gitu di rumah, boleh dibawa, sekali lagi ya Pak, boleh dibawa ke Sudin Perpustakaan itu Soeb Jakpus untuk dibantu ya Pak, untuk diarsipkan. Iya, nanti kita bantu nanti untuk scanner. Oke. Pak, balik lagi ke perpustakaan. Ada komunitas nggak sih Pak yang dikelola oleh teman-teman perpustakaan gitu kan? Jadi itu Jakarta itu kan benar-benar banyak komunitas ya Pak ya. Kalau di taman-taman itu saya sering lihat tuh Pak, komunitas baca gitu, atau komunitas kalau di luar negeri namanya book club gitu ya. Kalau di Jakarta Pusat ada nggak sih Pak? Banyak, makanya kita selalu bekerjasama dengan mereka ya. Banyak, terutama pendongeng ya. Kita ada namanya bekerja sama dengan pendengar dongeng, dengan apa namanya pendongengnya Kang Didin atau Ayo Dongeng Indonesia, dengan apa timnya Kak Ayo, atau enggak Fun Literasi kalau nggak salah ya, itunya Kak Palupi. Jadi mereka itu pendongeng yang udah handal ya, yang udah tingkatannya istilahnya nasional, profesional lah ya mereka ya. Ya, kita arahnya ke sana untuk menggiatkan pembudayaan gemaran membaca itu. Jadi selalu kita melaksanakan apa namanya kegiatan literasi di Jakarta Pusat beserta mereka, dan satu lagi kita kolaborasi dengan namanya PKK juga. Ya, alhamdulillah nih Bu Ucu Jamilah sebagai Bunda Literasi kita nih aktif. Bunda Literasi itu Bu Ucu ya? Bu Ucu Jamilah Bunda Literasi Jakarta Pusat, termasuk sama Duta Baca kita, Kak Cahyo. Kita ada namanya Duta Baca Jakarta Pusat. Itu gunanya untuk
menjembatani antara Sudin Pusip dengan masyarakat, tapi melalui Duta Baca itu. Jadi ini menjelaskan mengenai literasi melalui Duta Baca. Kita akan menyaring Duta Baca setiap tahun gitu. Kebetulan ini Duta Baca sekarang ini udah yang tahun kedua. Duta Baca tuh ngapain itu Pak? Ini Ya itu nanti mereka datang ke suatu, ini kita ini remaja nih Pak, remaja atau bukan kayak Abang None gitu dia tipenya? Dia bisa, yang penting itu personnya itu memahami mengenai literasi, bisa menggiatkan literasi, punya konsep keliterasian, punya konsep bagaimana cara meningkatkan literasi di Kota Jakarta Pusat. Ya alhamdulillah Kak Cahyo itu S2 bahkan dia kandidat doktor. Ya emang gayanya sih bukan kayak itu, masih milenial lah istilahnya. Milenial. Iya. Kayak saya berarti Pak. Iya. Masih muda juga. Jadi Kak Cahyo ini dia nanti yang akan datang ke wilayah-wilayah yang akan bukan mengajarkan sebenarnya Pak, menularkan minat baca kali bahasa ya. Ya, kita literasi ke 8 kecamatan. Kalau nggak salah di Kemayoran nih terakhir nih kalau salah. Oke. Menarik banget Pak, sebagai seorang ayah gitu ya Pak ya, sebagai seorang ayah, sebagai seorang bapak, harapan Bapak tuh apa sih Pak terhadap anak-anak kita gitu ya, khususnya di Jakarta Pusat gitu ya. Memang tadi tingkat literasinya makin tahun tuh makin naik gitu, tetapi sekarang itu buku yang benar itu kayaknya jarang banget disentuh gitu oleh anak-anak karena banyaknya gadget dan hal-hal yang terkait dengan digitalisasi gitu Pak. Harapan Bapak apa tuh Pak? Tetap kalau dari kami pembudayaan kegemaran baca tetap harus selalu melingkupi ruang keluarga. Ya artinya dengan dari membaca itu pasti kan dapat ilmu ya. Karena kalau kita tahu literasi itu kan ada 6 kalau nggak salah, literasi membaca, literasi menulis, literasi numerasi ya, literasi sains ya, literasi budaya ya, dan lain-lain gitu ya. Nah itu kan gunanya kenapa? Gunanya buat nanti solusi mereka di kemudian hari. Kalau dengan banyak membaca pastinya mereka akan tahu ini arahnya kemana nanti, ini bagus apa enggak gitu. Artinya ilmu-ilmu itu nanti akan melekat ke mereka untuk mereka kelak kalau dewasa nanti mereka itu lebih siap untuk menghadapi tantangan ke depannya dengan adanya literasi ini gitu ya. Kita berusaha untuk anak-anak kita selalu sodorkanlah bagi keluarga itu untuk menyempatkan waktu untuk membaca gitu. Membaca itu bisa secara fisik langsung seperti ini, bisa juga melalui gadget mungkin Pak. Ya nggak apa-apa. Yang penting kita tahu yang karena sudah banyak e-book ya Pak sekarang ya. E-book ada dari Perpusnas juga ada ya. Di Perpusnas itu tinggal baca-baca aja nanti. Betul. Di situ. Jadi intinya kalau soal buku jangan takut kekurangan bahan bacaan. Kita daftar Jack Litera untuk Jakarta banyak sekali. Insya Allah banyak. Betul. Kita nyari buku nggak perlu jauh-jauh. Kita baca di situ, kita bisa ngambil di tempat mana kita terdekat sama rumah. Okay. Atau mungkin ini saya mau pengingetin teman-teman Sohib Jakpus yang ada di sekitar Jakarta Pusat itu ya. Kalau misalkan aduh mau bikin tugas kok di rumah panas, atau mau bikin tugas adiknya kok ribut gitu Pak ya, datang ke perpustakaan. Di sana tempatnya aman, nyaman, dan banyak referensi buku ya Pak ya. Iya. Siap Pak. Terakhir nih, ada yang mau disampaikan nggak Pak ke masyarakat gitu ya, mungkin untuk agar datang ke perpustakaan, apapun yang mau Bapak sampaikan untuk meramaikan perpustakaan dan meningkatkan literasi baca Pak. Simpel aja Pak, kamera ini Pak. Ya baik, kepada masyarakat kami dari Sudin Pusat Kasipan Jakarta Pusat, barangkali jika masyarakat berkeinginan untuk membaca, bisa datang ke perpustakaan di Jakarta Pusat atau perpustakaan lainnya di Jakarta Pusat, perpustakaan umum. Insya Allah koleksi bukunya banyak ya, bagi semuanya yang menginginkan buku-buku yang bagus-bagus bisa untuk segera datang bisa ke sana.
Bisa juga nanti di perpustakaan yang di tim di Taman Ismail Marzuki itu perpustakaan HBDS HD Yasin itu banyak sekali buku-buku di sana. Jadi insya Allah kita nggak kekurangan hiburan untuk membaca, karena membaca itu nggak cuma sekedar membaca, tapi juga ada ruang-ruang untuk hiburan di sana gitu. Barangkali itu aja. Terima kasih Bapak. Ini mungkin kita sekalian penutupan. Terima kasih sekali lagi Pak untuk sudah hadir di sini. Ya. Banyak sekali ilmunya nih, banyak hal yang saya nggak tahu, jadi tahu gitu. Ya. Karena Bapak hadir di J Podcast kali ini. Terima kasih Pak. Ya, alhamdulillah. Terima kasih juga buat Sudin Kominfotik Jakarta Pusat yang telah menginisiasi kegiatan podcast kali ini. Semoga semakin sukses. Terima kasih Soib Jakpus. Terima kasih sudah bersama kami sepanjang waktu untuk podcast kali ini. Saya dengan Pak Irwan Septinadi, Kepala Suku Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Administrasi Jakarta Pusat, berterima kasih untuk kehadiran teman-teman. Semoga bisa ditonton sampai habis karena banyak sekali ilmu-ilmunya. Sampai jumpa lagi di J Podcast episode mendatang dengan saya Ika Melani Untari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.